Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ria Handayani dengan NIM 2017-210-448 dari STI Perbana Surabaya kan bersosialisasi mengenai virus corona dan pencegahannya. Di Indonesia maupun negara-negara lain hingga saat ini masih melawan pandemi dari virus corona. Virus corona sendiri merupakan sebuah virus dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan maupun pada manusia. Virus corona terus bertambah dari beberapa data yang melaporkan kesembuhan yang terus meningkat maupun yang terdampak virus yang terus meningkat maupun data tidak sedikit yang melaporkan meninggal dunia. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu ini. Kasus ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019 lalu di Wuhan, Cina. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau yang akrab biasa disebut dengan COVID-19 ini diduga dibawa dari hewan kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan yang berpindah ke manusia yang telah mengkonsumsinya. Coronavirus sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan yang ada di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang yang sebenarnya tidak layak konsumsi, termasuk seperti pada ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus maupun hewan lainnya. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip dengan flu. Virus corona ini berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Baik, selanjutnya sebelum memasuki bagaimana cara pencegahan virus corona, yang pertama kita akan mengenal mengenai virus corona itu sendiri apa, cara penularan virus corona, gejala awal dari virus corona, dan sebagainya. Yang pertama adalah pengertian dari virus corona itu sendiri. Virus corona atau yang disebut dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang pada lansia, virus ini sebenarnya menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, termasuk ibu hamil maupun menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan dan masih terjadi hingga saat ini. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga pertama kali dalam kelompok lain adalah virus penyebab SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Cara penularan COVID-19 atau virus corona.
Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil atau partikel yang dihasilkan selama batuk, bersin, bahkan berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat yang berjarak 1 hingga 2 meter atau setara dengan 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicaraan normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak ditutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter atau setara dengan 15 kaki. Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 lalu berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian pada tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan dan bahwa batuk atau bersin yang tidak terbuka dapat berjalan hingga 8,2 meter atau setara dengan 27 kaki. Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain. Jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mereka menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci sebelumnya. Pada permukaan, jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi. Namun, secara eksperimental, virus dapat bertahan di berbagai permukaan selama beberapa waktu. Misalnya, tembaga atau kardus selama beberapa jam dan plastik atau baja selama beberapa hari. Permukaan mudah didekontaminasi dengan desinfektan rumah tangga yang membunuh virus di luar tubuh manusia atau di tangan. Khususnya bagaimanapun, desinfektan atau pemutih tidak boleh ditelan atau disuntikkan sebagai tindakan pencegahan dari virus corona karena ini berbahaya atau berpotensi fatal. Dahak dan air liur membawa sejumlah besar virus. Beberapa prosedur medis dapat menyebabkan virus ditransmisikan lebih mudah dari biasanya untuk tetesan kecil seperti itu, dan hal ini dikenal dengan transmisi udara. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul. Penularan secara asimptomatik dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala, tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Meskipun COVID-19 bukan infeksi menular seksual, dicium, hubungan intim, dan rute oral feses diduga menularkan virus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau bahkan malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala ini muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona itu sendiri. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adalah demam yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas.
Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum meskipun beberapa orang yang lebih tua terdampak pada beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, terdapat 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Baik, gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi dahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di Cina awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indera penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan indera penciuman adalah gejala yang muncul pada 30% kasus yang terjadi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang pertama kali terinfeksi dan saat ia mengalami gejala. Ini disebut sebagai masa inkubasi. Masa inkubasi dari COVID-19 biasanya 5-6 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Meskipun 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11 hari infeksi. Nah, sebagian kecil kasus tidak mengembangkan gejala yang terlihat pada titik waktu tertentu. Pembawa tanpa gejala ini cenderung tidak diuji, dan perannya dalam transmisi belum sepenuhnya diketahui, namun bukti awal menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit. Pada bulan Maret 2020 lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari kasus yang terkonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengapa COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita kenal dengan WHO secara resmi menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi pada hari Rabu 11 Maret 2020 lalu. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah yang mirip dengan SARS itu menjangkit semakin banyak orang di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai sekitar 126.000 kasus dengan total korban tewas sebanyak kurang lebih 4.600 orang dan sembuh sebanyak sekitar 67.000 orang di World Matters. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Seorang Dr. Natalie di College London mengatakan bahwa perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis, mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi. Selanjutnya adalah awal mula penyebaran virus corona. Berawal dari kasus lokal COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut sebagai dengan kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini.
Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah yang rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan hingga saat ini. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya COVID-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kalinya melaporkan kasus COVID-19 ini ke dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019 atau akhir tahun 2019 lalu. Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia atau radang paru-paru yang penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Cina. Menurut pihak yang berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar Wuhan, Cina. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan bahwa COVID-19 ini sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19 pada 26 Februari 2020, kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Cina adalah pada 8 Desember. Hanya saja informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara memberikan informasi penyakit kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengobatan dari virus corona itu sendiri. Infeksi virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 itu belum bisa diobati hingga saat ini. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu dengan beberapa langkah yang dari beberapa langkah itu adalah merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Selanjutnya adalah memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi dari penderita. Yang ketiga adalah menganjurkan penderita COVID untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan selanjutnya adalah menganjurkan penderita COVID-19 ini untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Baik, selanjutnya adalah komplikasi dari virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona atau COVID-19 ini menyebabkan beberapa komplikasi, beberapa gejala penyakit berikut ini, yaitu pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan yang terakhir adalah kematian. Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia atau radang paru-paru, kegagalan multi organ, bahkan hingga kematian. Manifestasi dari neurologis termasuk seperti pada kejang, stroke, dan sindrom Guillain-Barré. Komplikasi yang berhubungan dengan kardiovaskular mungkin termasuk seperti pada gagal jantung. Selanjutnya adalah aktivitas listrik yang tidak teratur, pembekuan darah, dan peradangan jantung.
Nah, pada beberapa orang, COVID-19 dapat mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru. Pada mereka yang paling parah terkena dampak dari COVID-19 itu sendiri dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) yang menyebabkan kegagalan pernapasan, shock septik, atau kegagalan multi-organ. Komplikasi yang terkait dengan COVID-19 termasuk sepsis, pembukaan abnormal, dan kerusakan pada jantung, ginjal, dan hati. Abnormalitas pembekuan khususnya peningkatan waktu protrombin telah dijelaskan pada 6% dari mereka yang dirawat di rumah sakit dengan mengidap COVID-19. Nah, sementara pada fungsi ginjal abnormal terlihat pada 4% dari kelompok ini. Sekitar 20 hingga 30% orang yang hadir dengan COVID-19 menunjukkan peningkatan enzim hati transaminase cedera hati seperti yang ditunjukkan oleh penanda darah kerusakan hati sering terlihat pada kasus yang parah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Nah, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Di antaranya akan saya sebutkan, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya adalah gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan kebutuhan lain. Nah, untuk kita masyarakat umum biasa disarankan untuk menggunakan masker kain biasa yang dapat dicuci berulang kali. Selanjutnya adalah rutin mencuci tangan dengan air, sabun, dan alkohol atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, ataupun pilek. Selanjutnya adalah tutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, selanjutnya untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau virus corona atau termasuk kategori ODP, orang dengan pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Yang kedua adalah jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga adalah bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Dan yang keempat adalah larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima adalah sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh
adalah pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, untuk kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh pihak dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, atau vaksinisasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Oke, baiklah. Berdasarkan dari apa yang telah kita bahas, kita akan menarik kesimpulan dan menjadikan beberapa poin penting. Diantaranya adalah sebagai berikut. Aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang genting atau untuk kebutuhan tertentu yang sangat penting dan mendesak. Kemudian adalah COVID-19 merupakan virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga terjadi kematian. Dan pesan untuk kita semua adalah jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh dapat meningkatkan imun dengan berolahraga serta makan makanan yang sehat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu COVID-19 maupun beberapa animasi yang akan saya tampilkan mengenai COVID-19. Stay tune. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng, mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Oh gitu? Taman komplek kita kan ndak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya.
Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Jeng. Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Jeng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh, gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang. Nggih, monggo Jeng Novit. Tapi jangan lupa sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya. Ya pasti dong Pak Jako. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar.